mendengarkan podcast ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 8. Kita akan membaca beberapa ayat dari pasal 8 ini, tetapi kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-14. Kita baca beberapa ayat dari pasal ini, tetapi kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-14. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Alkitab tegas mengatakan bahwa hanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ayat ini secara tidak langsung menunjukkan persyaratan untuk menjadi anak Allah atau patut disebut anak Allah, yaitu dipimpin oleh Roh Allah. Saudaraku sekalian, dalam sejarah manusia, sebutan anak Allah bagi manusia terhenti pada waktu manusia tidak lagi hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Di Kejadian pasal 6 ayat 1-4, Alkitab mencatat ada anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Anak-anak Allah adalah menunjuk keturunan Set yang masih hidup di dalam asuhan Tuhan. Tetapi ketika terjadi kawin campur dengan anak manusia yang adalah daging adanya, kalau daging adanya tidak pantas disebut anak Allah. Maka anak-anak Allah yang masih ada dalam asuhan Allah ini ikut terseret dalam hidup kedagingan dari keturunan Kain, sehingga Roh Allah undur dari kehidupan manusia. Jadi saudara, di pasal ini saya sudah bergumul lama, yang akhirnya kesimpulannya anak-anak manusia ini adalah keturunan Kain, dan anak-anak Allah adalah keturunan Set. Tidak mungkin anak-anak Allah ini malaikat, sebab pasti DNA-nya tidak sama. Dan tidak pernah dalam Alkitab sedikit pun disinggung bahwa malaikat bisa menikahi manusia. Tidak pernah. Sebab pasangan yang sepadan itu manusia dengan manusia. Tetapi sebenarnya alasan itu buat saya masih belum terlalu kuat. Alasan yang membuat saya yakin ini keturunan Set adalah bahwa manusia yang masih dalam asuhan Allah, masih hidup di dalam tuntunan Allah, itu patut disebut anak-anak Allah. Jadi ketika jiwa manusia, dalam hal ini keturunan Set, belum tercemar oleh masukan-masukan yang merusak jiwa itu, mereka masih hidup dalam asuhan penurutan terhadap kehendak Allah. Tetapi ketika mereka mulai melakukan kawin campur dengan keturunan Kain, maka mereka terseret dalam hidup kedagingan. Mereka memiliki jiwa yang dicemari oleh cara hidup orang berdosa. Dan kalau saudara membaca Kejadian pasal 6 itu, hati Tuhan menjadi pilu karena kecenderungan manusia dosa semata-mata. Jadi kalau seseorang tidak bersedia hidup sesuai dengan kehendak Allah, maka ia tidak dapat menjadi anak Allah. Nah, supaya pantas disebut sebagai anak Allah, maka seseorang harus hidup di dalam pimpinan Roh. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 12-13, Tuhan memberi kuasa atau exousia kepada orang percaya supaya menjadi anak-anak Allah.
kuasa itu tidak otomatis membuat seseorang menjadi anak-anak Allah, tetapi supaya, kata yang digunakan untuk kuasa di situ bukan dunamis, tetapi exousia, yang lebih tepat diterjemahkan hak, privilege. Oleh sebab itu jangan mudah mengakui diri sebagai anak Allah kalau belum pantas disebut itu. Sekarang kita sudah melihat fakta, begitu mudah diobral sebutan anak-anak Allah itu. Pokoknya jadi Kristen, ke gereja, mengaku dengan mulut Yesus Kristus Tuhan, otomatis berani mengaku sebagai anak Allah. Nah, kalau kita membaca Alkitab itu tidak bisa dibantah. Yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara anak-anak Allah? Pasti dengan lancar saudara cepat tanggap dan mengatakan amin. Tapi coba kalau saya tanya, apakah Anda hidup dipimpin Roh Allah? Saya tidak mengada-ada, tidak bluffing, ya. Betul kata firman Tuhan? Diberi kuasa supaya. Apakah privilege, apakah kuasa exousia yang diberikan itu sudah digunakan dengan baik, maksimal, optimal, sehingga seseorang pantas disebut anak Allah? Exousia itu menyangkut penebusan. Nah, nanti akan kita lihat di Roma pasal 8 ini. Menyangkut Roh Kudus yang menjadi meterai, tuzil es fragistete, distempel. Lalu Injil, kuasa Allah yang menyelamatkan dan penggarapan Tuhan, di mana Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan supaya manusia ini serupa dengan Yesus, dan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini kata-kata luar biasa sebenarnya. Saudaraku sekalian, jangan mudah mengakui sebagai anak Allah sebelum pantas disebut itu. Seseorang tidak akan pantas disebut anak Allah sebelum diproses. Dan proses itu membawa manusia bisa hidup dalam pimpinan Roh Allah sampai layak disebut anak Allah. Jadi proses itu membawa manusia bisa hidup dalam pimpinan Roh Allah sampai layak disebut anak Allah. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana bisa hidup dalam pimpinan Roh Allah. Saudaraku sekalian, seseorang dapat hidup dalam pimpinan Roh Allah kalau rohnya, roh manusia, bisa menguasai atau mengendalikan jiwa. Ingat, dan jiwa mengendalikan seluruh kehidupan. Ketika roh manusia menguasai jiwa, maka berarti manusia hidup dalam pimpinan Roh Allah. Ini berarti roh manusia kembali berfungsi seperti rancangan Tuhan sejak semula. Berkenaan dengan hal ini, kita akan mempelajari apa yang dituangkan Paulus dalam Roma pasal 8. Barangkali tidak cukup dalam satu kali pertemuan. Tetapi apa yang bisa disampaikan dalam waktu yang tersedia ini, saya mau sampaikan. Saudaraku sekalian, pada mulanya Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani dengan huruf yang sama. Sehingga tidak jelas mana yang harusnya ditulis dalam huruf besar, mana yang ditulis dalam huruf kecil. Hal ini sebenarnya menyulitkan untuk membedakan roh manusia dan roh untuk Allah. Memang ada kata roh Allah, tapi ada kata roh saja. Dan penerjemah Alkitab kita sering menggunakan R, huruf kapital, huruf besar. Tapi di tempat lain R-nya R kecil. Jadi si penterjemah ini juga sebenarnya sudah menafsirkan ayat itu dengan R besar R kecil. Ini menyulitkan sebenarnya, ya, sebenarnya menyulitkan. Saudaraku sekalian,
Jadi roh manusia, roh Allah di dalam Alkitab Perjanjian Baru ini kadang-kadang sulit dibedakan. Tetapi kalau kita melihat kalimat-kalimat yang tersusun, lalu kita mengerti prinsip-prinsip kebenaran, maka kita mulai bisa membedakan roh Allah, roh untuk Allah dan roh untuk manusia. Dan jujur saja, setelah 30 tahun melayani pekerjaan Tuhan, saya baru bisa membedakan. Ironis sekali, saudara. Ya. Jujur ya, setelah 30 tahun. Oh, ini roh untuk Allah, ini roh untuk manusia. Kadang-kadang saya memperhatikan ayat beberapa saat. Saya baca dari atas kembali, turun lagi, naik lagi. Saya kagum. Alkitab itu luar biasa. Luar biasa. Dalam kasus ini, ya, dalam kasus ini, kasus di mana saya tidak berbicara mengenai dipimpin oleh roh Allah, adalah anak-anak Allah. Sebenarnya tidak terlalu perlu mempersoalkan dalam teks Alkitab apakah itu roh Allah, R huruf besar, atau roh manusia, R huruf kecil. Sebab roh manusia dengan roh Allah itu satu chemistry. Roh Allah dengan roh manusia itu satu chemistry. Sebab roh manusia itu berasal dari roh Allah. Menjadi roh manusia ketika ditaruh di dalam daging, di dalam bejana tanah liat. Kalau seandainya tidak ditaruh dalam bejana tanah liat, kira-kira roh yang dihembuskan oleh Allah itu namanya roh apa? Coba saudara renungkan. Seandainya roh yang dihembuskan Allah dari dirinya keluar, tidak ditaruh di bejana tanah liat, tidak ditaruh dalam daging, kira-kira jadi apa namanya? Tentu bukan roh manusia. Roh apa? Seandainya roh yang dihembuskan Allah, sesuatu yang keluar dari Allah ini, ruah ini keluar dari diri Allah, tidak ditaruh di bejana tanah liat, tidak ditaruh di daging, jadi apa namanya? Nggak tahu jadi apa. Tapi kita nggak akan berani mengatakan roh binatang, sulit mengatakan roh malaikat, dan kata yang paling mudah dan paling tepat dan paling aman, roh dari Allah. Betul? Roh dari Allah, titik. Kalau roh dari Allah bisa nggak disebut roh Allah? Ya, ini logikanya begini ya. Logikanya begini saja. Walaupun ini nggak sama persis, tetapi analoginya bisa. Ya. Dari gereja mana? Rehobot. Oh, gerejanya Pak Eras. Padahal saudara-saudara sekalian, bukan dari saya ya, dari gereja Rehobot ini. Gereja dari Pak Eras, gerejanya Pak Eras. Roh dari Allah. Jadi kita tidak berani sebut itu karena kita tidak biasa berpikir begitu. Kita takut kurang menghormati Tuhan dan takut terlalu meninggikan eksistensi atau keberadaan manusia. Ya. Tetapi coba saudara renungkan, kalau seandainya roh dari Allah ini kan roh dari Allah. Oh, itu udara saja Pak, nggak bisa. Itu membuat manusia menjadi makhluk hidup. Betul? Nggak bisa kita mengatakan demikian. Nanti kan kita akan membaca teks lain. Bukan tanpa alasan kalau kita suci berkata roh yang ditempatkan dalam diri kita. Roh siapa? Roh dari mana? Oke, roh siapa dulu? Roh Tuhan. Seandainya roh dari Allah ini yang ditempatkan dalam diri manusia, dalam daging, dalam bejana tanah liat, disebut apa? Oke, jangan disebut dulu, nanti bisa tidak karu-karuan, tapi direnungkan saja. Kalau Anda tidak siap, kalau saya terus terang sudah siap. Tapi apa yang saya sudah siap, Anda tidak siap. Dalam kasus ini sebenarnya tidak terlalu perlu mempersoalkan apakah itu roh Allah atau roh manusia. Karena roh manusia juga berasal dari Allah. Dan satu chemistry, satu unsur, pasti.
Harus diingat bahwa roh manusia sesungguhnya roh dari Allah. Itu jelas ya saudara. Selama, nah ini sekarang kalimat agak mulai membuat Anda bingung. Tapi ikuti dulu. Selama roh manusia belum rusak, maka masih ada peluang untuk dikembalikan kepada fungsinya. Fungsinya artinya roh itu harus menguasai jiwa, jiwa mengendalikan seluruh kehidupan. Dalam beberapa kesempatan saya menunjukkan bahwa Adam dan Hawa itu ketika diciptakan Tuhan bukan dalam kondisi statis, tapi progresif, dan itu masih menimbulkan tanda tanya. Oke. Ini saudara sekalian ya. Ini roh, nismat hayim, ini daging, bejana, tanah. Lihat, ini jiwa. Perlu mediasi jiwa karena roh tidak langsung menguasai tubuh. Ya. Fungsi roh yang ditaruh Allah dalam diri manusia itu untuk mengendalikan seluruh kehidupan. Tetapi perlu ada mediasi, yaitu jiwa. Nah, pertanyaannya, ketika Allah menciptakan manusia, apakah sudah sempurna jiwanya? Nah, saya sudah menjelaskan dalam satu sesi. Ini tidak bisa menjelaskan 5 menit. Satu sesi 45 menit. Tapi kesimpulannya adalah bahwa manusia progresif karena jiwanya, kesadarannya, rasionya, pikirannya itu harus berkembang. Adam dan Hawa belum menemukan jet waktu itu. Padahal semua fasilitas jet supersonik ada, manusia belum. Tapi nanti kalau berkembang pasti. Manusia diberi Tuhan moral. Karena roh ini semat kayim ini punya kemampuan tak terbatas. Tapi yang terbatas itu jiwanya. Ini harus didewasakan. Nah, itulah sebabnya perlu progresivitas. Jadi selama roh manusia belum rusak, maka masih ada peluang untuk dikembalikan kepada fungsinya. Belum rusak artinya masih bisa dibimbing oleh roh Allah untuk bisa kembali berfungsi seperti semula, ya. Fungsi seperti semula ketika ditempatkan Allah dalam bejana tanah liat atau daging. Kalau roh sudah rusak, maka itu berarti tidak ada harapan untuk diperbaiki. Dulu saya ragu-ragu untuk mengatakan roh manusia bisa rusak. Tetapi dalam perjalanan saya selama beberapa bulan ini, saya akhirnya menyimpulkan bisa. Tingkat roh bisa rusak itu, ini pengertian rusak jangan digambarkan mobil mogok atau mobil yang rusak. Artinya roh tidak akan mampu lagi berfungsi. Roh tidak mampu lagi berfungsi, itu namanya rohnya menjadi rusak. Rusaknya karena tidak berfungsi. Nah, tingkat di sini, tingkat ini baru disebut sebagai menghujat Roh Kudus. Karena sudah tidak bisa menerima penggarapan Roh Kudus. Menghujat anak manusia diampuni, menghujat Roh Kudus tidak diampuni loh. Apakah Roh Kudus lebih besar dari anak manusia? Tidak. Tetapi Roh Kudus itu satu-satunya representasi dari Allah untuk Roh Kudus memimpin manusia kepada segala kebenaran. Tapi kalau jiwanya sudah dalam tingkat kerusakan tertentu, yang menentukan rusaknya roh itu bukan roh itu, tapi jiwa. Jiwa dalam kerusakan tertentu buat roh jadi rusak. Artinya tidak mampu menembus lagi. Nah, di sini Roh Kudus nggak bisa berkarya. Bukan karena nggak mampu, manusianya sudah menolak. Nah, ini tingkat menghujat Roh Kudus. Tetapi kalau hanya bicara demikian masih belum kuat argumentasinya. Dalam kitab Ayub pasal 4:18 ditemukan kenyataan bahwa malaikat ada yang sesat. Dalam teks aslinya toholah, yang dalam bahasa Inggris versi New International Version diterjemahkan error. Kalau iblis bisa error, iblis pasti roh, betul? Iblis roh bisa error.
Kenapa ini tidak bisa error? Tentu errornya iblis dengan errornya manusia bisa beda. Tetapi prinsipnya bahwa ada satu level di mana manusia tidak bisa diperbaiki. Dan saya meminjam kata rohnya rusak. Saya sudah katakan tadi rohnya rusak bukan karena roh itu sendiri, tapi jiwanya tidak mampu digarap lagi. Coba kalau jiwa diisi terus dengan hal-hal negatif sampai tingkat tertentu, yang didengar itu salah terus, tingkat tertentu tidak bisa diperbaiki, tidak bisa. Orang itu tidak bisa jahat mendadak atau baik mendadak, saudara, tidak bisa. Jadi kalau diisi terus nih jiwanya dengan input-input yang salah, jiwa rusak dalam level tertentu, Roh Kudus tidak bisa menggarap lagi. Itu yang saya bilang rohnya rusak. Bukan karena roh itu sendiri rusak. Yang saya pahami karena ini sudah terlalu rusak. Nah, saya mencoba untuk meneropong kira-kira iblis itu kalau nggak punya tubuh, punya jiwa nggak? Lalu saya cuma punya kesimpulan bahwa jiwa dan roh iblis sudah menyatu. Sudah menyatu. Tapi yang jelas iblis bisa rusak. Kenapa kita nggak bisa rusak? Sangat bisa rusak. Roma pasal 8 terdapat beberapa ayat yang mencantumkan kata roh. Hal ini penting untuk dibedah. Sebab di sini kita menemukan rahasia kehidupan umat pilihan yang sejati. Kristen yang benar. Dalam pasal 8 ini terdapat banyak kata roh, tapi tidak jelas manakah roh untuk manusia dan roh untuk Allah. Kita harus bisa membedakan manakah roh untuk Allah dan roh untuk manusia. Walaupun pembedaan itu sebenarnya tidak terlalu mutlak perlu. Tidak terlalu mutlak perlu bukan berarti tidak perlu. Maksud pembahasan ini adalah untuk menjelaskan bahwa manusia yang dikembalikan kepada rancangan semula Allah adalah manusia yang diharapkan memiliki roh yang bisa mengendalikan jiwa. Sebab hanya orang yang dikendalikan rohnya yang bisa hidup dalam pimpinan roh Allah. Hanya manusia yang rohnya mengendalikan jiwa, orang yang bisa hidup dalam pimpinan roh Allah, yang bisa berjalan seiring, stoikomen. Nah, ini kita bahas di bab belakang. Jadi kenapa kita nanti melihat Roma pasal 8 kalau bisa membedakan ini roh Allah, ini roh manusia. Kenapa? Sebab keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya, dan rancangan Tuhan adalah agar roh nismat hayim itu menguasai jiwa, mengendalikan seluruh kehidupan. Dan kalau itu terjadi berarti manusia hidup dalam pimpinan roh. Itu berarti dia pantas disebut anak-anak Allah. Makanya disebut man of God. Man of God. Saudara percaya nggak manusia itu punya unsur ilahi? Ya, karena rohnya roh dari Allah. Kalau Tuhan Yesus ketika mengenakan tubuh manusia ada unsur Allah nggak? Ada unsur manusia nggak? Ya, tapi dia Allah, anak Allah tunggal. Beda. Anak Allah yang tunggal, nggak bisa dimultiplikasi. Tapi kita nismat hayim. Hay tunggal, yim jamak, hayim. Tapi ini anak-anak Allah juga punya unsur Allah, tapi bukan Allah. Walaupun bukan Allah, tapi mampu memiliki pikiran Allah, perasaan Allah, tindakan Allah. Roh manusia yang berasal dari Allah bukan hanya kekuatan yang menghidupkan, tapi juga memuat pikiran, perasaan, dan kehendak yang sesuai dengan Allah. Roh di dalam manusia satu chemistry dengan Allah. Itulah sebabnya tidak terlalu perlu membedakan antara roh Allah dan roh manusia dalam konteks bahasan kita ini. Dan nanti Bapak Ibu akan tahu kenapa saya mengatakan ini. Di dalam roh manusia terdapat nurani yang terdalam, yang bisa menyuarakan suara Tuhan. Itulah sebabnya Amsal mengatakan dalam Amsal 20 ayat 27 bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan.
Roh manusia adalah pelita Tuhan. Roh, nisyama. Kata yang sama di Kejadian 2 ayat 7. Roh manusia pelita Tuhan. Karena roh manusia adalah dari Tuhan, maka Tuhan begitu perhatian terhadap keselamatan manusia. Begitu besar perhatian Tuhan kepada manusia, sehingga Tuhan Yesus Allah Anak memberikan dirinya untuk keselamatan manusia, bukan fisiknya. Ini tidak bernilai apa-apa, sebab ini akan hancur. Yang bernilai adalah rohnya. Maka di Yakobus 4 ayat 5 tertulis, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Nah, roh yang dimaksud dalam teks ini adalah roh manusia, bukan roh Allah. Roh dari Allah, tapi bukan roh Allah. Diingini dengan cemburu. Anda mungkin berkata, paling bisa Pak, Anda kalau baca ayat sebelumnya. Kamu mengingini sesuatu, kamu berdoa, kamu nggak dapat. Kamu berkelahi, tapi kamu nggak dapat. Berdoa pun nggak dapat. Karena apa yang kamu minta untuk memuaskan hawa nafsumu. Lalu ayat yang keempat, persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Baru ayat yang kelima, bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Karena roh itu dari Allah. Kalau ini dikotori dengan kecemaran-kecemaran sampai roh tidak bisa menembus lagi. Ini kalau bagi orang-orang Kristen yang sebenarnya memiliki potensi untuk diubah. Kalau mati tubuhnya kembali ke tanah, jiwa rohnya ini menyatu. Makanya bagi iblis mengkloning manusia itu dengan cara mengisi jiwanya dengan berbagai keinginan, berbagai hasrat, berbagai filosofi, supaya bisa diseret rohnya. Saudaraku sekalian, Tuhan memperhatikan manusia sedemikian rupa karena Tuhan mengingini roh yang ditempatkan dalam diri kita tidak terseret oleh jiwa menuju kegelapan abadi. Sangat mengerikan kalau roh diseret oleh jiwa yang rusak menuju api kekal. Sebab setelah tubuh manusia tidak berfungsi, maka roh yang telah menyatu dengan jiwa akan terseret pula. Dan iblis berusaha merusak jiwa dengan mengisi segala keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi kalau Tuhan mengingini roh yang ditempatkan dalam diri manusia dengan cemburu bukan tanpa alasan, ia bertindak demikian sebab roh dalam diri manusia berasal dari dirinya, anak-anaknya. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Tubuh kembali ke debu, debu kembali ke tanah, tapi roh kembali kepada yang mengaruniakan atau dari mana dia berasal. Nah, nanti kalau kita bicara soal anak-anak Allah, bayangan kita jangan cuma sebutan, harus melihat nilainya. Nilai, bukan sekedar sebutan, status, diadopsi. Tapi kita sekarang mulai dewasa berbicara soal anak Allah, kita juga harus memiliki proyeksi berpikiran pada nilai hidup kita. Sebab kita ini dilahirkan oleh Allah. Tubuhnya dari tanah, tapi rohnya dari Allah. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, roh manusia yang menguasai dan mengendalikan kehidupan. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka roh menjadi tidak berdaya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa roh memang penurut, tapi daging lemah. Matius 26 ayat 41, Markus 14 ayat 38. Roh manusia hendak taat kepada keinginan Bapa, tapi daging tidak mampu untuk mengikuti kehendak Bapa. Setelah roh tidak mampu menguasai kehidupan manusia, maka jiwa yang mengendalikan hidup. Dan bagaimana kualitas jiwa tergantung dari input, ingat, dari masukan. Nah, jiwa ini yang kemudian mengontrol kehidupan. Jadi bagaimana keadaan hidup seseorang
yang rohnya tidak berdaya lagi mengontrol seluruh hidup, tergantung dari masukan terhadap jiwa tersebut. Nah, Anda bisa membayangkan ketika keturunan Set belum campur aduk dengan keturunan Kain, itu jiwanya pasti masih bersih. Jiwanya masih bersih, Roh Kudus masih berkenan, masih bisa mengendalikan. Tapi begitu kawin campur, rusak, Roh Kudus undur. Akan mengatakan manusia daging adanya. Maka daging manusia, kalau masih dibimbing oleh Roh Allah, masih bisa hidup dalam asuhan, disebut anak Allah. Karena masih bisa dipimpin oleh Roh Allah, tapi rentan sekali. Saya bisa membayangkan, dan ketika saya mempersiapkan khotbah ini beberapa waktu yang lalu bicara soal ini, sungguh hati saya begitu miris. Saya bisa membayangkan begitu pedihnya hati Allah. Allah sudah tahu manusia tidak akan mampu mencapai standar kesucian Allah karena sudah jatuh dalam dosa, telah terkena hukum maut, hukum dosa. Tapi ini masih bersih. Allah masih menopang, Dia masih mendampingi, Dia masih mengasuh. Sampai di mana manusia ini nurut. Ketika tidak nurut, ditinggal. Bisa paham maksudnya? Udah gak ada harapan loh. Sudah jatuh dalam dosa, udah gak ada harapan manusia bisa mencapai standar kesucian Allah. Tapi Allah tetap dampingi. Di Kejadian pasal 6. Ingat itu? Ketika sampai akhirnya tidak bisa didampingi lagi, dilepaskan. Goodbye. Bisa mengerti maksudnya? Dan kita orang-orang yang dipilih Tuhan untuk bisa dikembalikan hidup menurut pimpinan Roh, supaya pantas disebut anak-anak Allah. Harus dicatat bahwa jiwa akan menyatu dengan Roh dalam keabadian. Keselamatan dalam Yesus Kristus bermaksud untuk mengembalikan keadaan manusia yang dikendalikan dan dikontrol oleh Rohnya, bukan rohnya, Rohnya. Makanya diberi Injil, supaya ini mengalami pembaharuan pikiran. Roma 12 ayat yang kedua, supaya mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Cocok, satu chemistry lagi jiwanya bisa dibawa. Ini berarti hidup menurut pimpinan Roh Allah, atau bisa berjalan seiring. Oke, kita sekarang masuk ke Roma pasal 8. Seperti yang tadi sudah saya janjikan. Roma pasal 8 ayat yang kedua. Oke, boleh ayat 1 dulu boleh. Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Oke, berhenti dulu. Kita akan pelajari kalimat ayat yang kedua, dibaca ulang. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, sekarang mulai perlahan-lahan kita bicara. Apa yang tadi saya jelaskan itu sudah pernah saya jelaskan dan sudah pernah saya ulangi dan akan saya ulangi lagi. Dalam Roma 8 ayat yang kedua ini tertulis, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini kalimat kalau cuma dibaca sekilas, yakin nggak ngerti orang. Yakin nggak ngerti. Mari kita belajar. Roh yang memberi hidup dalam ayat yang kedua ini menunjuk Roh Allah, bukan roh manusia. Sebab roh manusia sudah mati. Kata mati saya kurang senang sebenarnya. Saya lebih senang menggunakan kata tidak berdaya. Roh berkehendak, tapi tubuh daging lemah. Astenes, roh berkehendak, tapi daging impoten. Roh berkehendak, tapi daging lemah. Nah, saudara sekalian, ini roh yang membangkitkan Tuhan Yesus, yang juga menjadi meterai diri kita.
Efesus 1 ayat 13. Roh itu menjadi meterai, tusil, ditempelkan. Menjadi meterai artinya ditempelkan. Hal ini dimaksudkan, perhatikan baik-baik, hal ini dimaksudkan agar roh manusia bisa dihidupkan kembali, agar bisa berfungsi seperti maksud Tuhan menempatkan roh tersebut ke dalam daging. Nah, hukum maut atau hukum dosa maksudnya adalah kodrat dosa, sinful nature dalam diri manusia yang membuat manusia tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. Jadi sebelum Tuhan Yesus dibangkitkan, ya, dan Roh Kudus tidak turun, itu manusia masih ada di bawah hukum maut dan hukum dosa. Tapi Roh yang membangkitkan Yesus, Roh yang membangkitkan kamu juga, memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalau tadinya tidak ada peluang untuk bisa kembali eksis, berfungsi seperti maksud semula Allah menaruh roh ini dalam daging, dengan kemerdekaan ini potensi diberikan, peluang dibuka, tidak otomatis. Mohon perhatikan, tidak otomatis. Saya senang dengan kata tusil ini, meterai, ditempelkan. Itu dihidupkan. Memang tidak semua saya bisa jelaskan dengan kata-kata. Membutuhkan konstruksi berpikir yang lengkap dan luas. Dan jangan harap dengan sekali dengar khotbah lalu Anda ngerti. Saya tidak yakin Anda ngerti lengkap. Tetapi Anda harus rajin dan tekun mendengar suara kebenaran. Sampai bisa memiliki satu struktur bangunan yang lengkap. Nah, buat saya yang tiap hari merenungkan ini, mengajar, terus dialog, buat saya lengkap. Saya memahami. Dan banyak hal juga yang sampai tidak berani saya katakan karena saya khawatir Anda nggak bisa sesat atau karena Anda nggak sanggup mendengarnya. Sekarang aja mulai agak ragu-ragu. Sebegitu hebatnya manusia. Coba kalau tadi saya mengatakan seandainya roh yang dihembuskan Allah tidak ditaruh dalam daging, namanya roh apa? Jadi kalau sampai manusia disebut anak-anak Allah, pantas nggak? Pantas karena roh itu roh dari Allah, jangan roh Allah, roh dari Allah. Kalau disebut roh Allah boleh nggak? Nyaris boleh, nyaris saja. Bahaya kalau boleh, nyaris boleh. Pak, saya bilang nyaris supaya meneduhkan suasana, oke? Supaya engkau dalam aku ya Bapa. Aku dalam engkau ya Bapa, dan mereka dalam kita. Jadi tunggal nggak? Allah Bapa, Anak dan kita. Loh, di Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 21 begitu bunyi doanya. Aku dalam engkau, engkau dalam aku, mereka dalam kita. Ayo, betul nggak di situ? Loh iya, tapi saya nggak bilang Tritunggal dalam arti Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak. Ini satu kebersamaan yang beda. Oke, saya teruskan ya, jangan menyimpang dulu ya. Roh Allah itu membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya bahwa manusia diberi kemampuan untuk mencapai standar kesucian yang dikehendaki Allah. Dengan kemerdekaan itu bisa, maka Tuhan Yesus bisa berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa, karena Tuhan akan memberikan fasilitas dan segala possibility-nya. Selama manusia masih di bawah hukum dosa dan hukum maut, manusia terbelenggu sehingga tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. Selama masih di bawah hukum dosa, hukum maut, memang bisa berbuat baik, tetapi semua itu masih di area kedagingan, yaitu etika yang diperoleh dari lingkungan, bukan penguasaan roh atas jiwa, tapi pendidikan moral dan etika. Roma 8 masih ayat 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, tidak mungkin.
Yang bisa berkenan itu adalah orang yang hidup dipimpin oleh roh. Nah, siapa manusia yang pertama mendapatkan sertifikat berkenan? Tuhan Yesus. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus hidup dipimpin oleh roh, karena roh Yesus roh. Ayo, roh dari Allah atau roh Allah? Oke, kalau kita bedanya apa? Enggak apa-apa, biar bingung aja. Tadi manusia punya roh, nyaris bisa dikatakan roh Allah. Nanti kalau Anda membaca ayat berikutnya, kamu tidak menerima roh perbudakan loh, di stempel nih. Kalau sekarang sadar kamu anak, kamu bisa manggil dia. Mantap nggak? Mantap sekali. Makanya jangan gara-gara berlian ada nyolong, miskin. Amin. Jangan gara-gara mobil Anda jadi mencuri, miskin. Kita roh, punya roh dari Allah. Wah, itu hebat sekali, saudara. Ini hebat sekali. Luar biasa. Terus terang Pak, saya persiapan khutbah ini 8 halaman ini. Saya takut Anda bingung. Tapi saya pelan-pelan mulai terbuka nih. Ya, oke. Jadi seseorang bisa berkategori berkenan di hadapan Allah kalau semua yang dilakukan dan keadaan batiniahnya sesuai dengan keinginan Allah. Apa yang dilakukan? Bukan hanya itu, tapi keadaan batiniahnya, karena sering orang munafik, betul, yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang ada di batinnya. Jika yang dilakukan dan keadaan batiniahnya sesuai dengan keinginan Allah, dan itulah kehidupan yang dimiliki Tuhan Yesus. Itulah yang dimiliki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki roh apa? Allah, menguasai, jiwa mengendalikan. Dan Tuhan membuktikan dia bisa. Maka Tuhan bilang, seperti aku menang, kamu menang. Sudah menang belum? Jangan ngomong di sebelahmu kamu atau menang, ya. Belum menang. Sebutan Allah itu degradasi, ya, sudah merosot. Sebutan pemenang juga merosot. Penipuan, bohong. Tidak pernah berkelahi kok bilang menang. Tidak pernah bergumul kok bisa bilang pemenang. Ayo kita baca Roma 8 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ini roh manusia. Di sini roh manusia. Terus, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, roh manusia, memikirkan hal-hal yang dari roh. Hal-hal roh manusia. Terus, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh manusia dan damai sejahtera. Iya, jangan. Pak, ini roh ini udah besar kecil. Roh ini udah besar, Pak. Saya sudah rubah sendiri di catatan khotbah saya. Itu R kecil. Roh dalam ayat-ayat ini walaupun teks bahasa Indonesianya menggunakan huruf besar, tapi sebenarnya menunjuk pada roh manusia, bukan roh Allah. Hidup menurut roh di sini artinya bahwa jiwa manusia dipengaruhi dan dikendalikan oleh rohnya, sehingga bisa hidup seturut dengan pimpinan roh Allah atau sesuai dengan kehendak Allah. Roh Allah, Roh Kudus, ingat fasilitas exousia tadi, betul? Right, privilege. Ini menuntun jiwa untuk mengerti kebenaran. Ditempel. Lalu Roh Kudus memimpin ini yang ini. Bukan ini yang dibersihkan, ini. Supaya hidup kembali. Dia nanti akan satu chemistry, satu frekuensi, kembali menguasai jiwa. Ya, memang ini tidak bisa dijelaskan secara sempurna, tapi kerangka berpikirnya mesti sudah dapat. Dan ingat, kita perlu waktu banyak untuk membangun satu bangunan berpikir yang lengkap.
Jadi kalau hidup menurut roh, itu roh manusia, berarti dia bisa hidup dalam pimpinan atau seirama, stoikomen, seirama dengan roh Allah. Kalau nggak seirama, bukan anak Allah. Kalau tidak seirama dengan Allah, seirama dengan siapa? Setan, anak setan. Like father, like son. Makanya kita itu jadi Kristen ini sekarang sibuknya harus mengurus jiwa kita dibersihkan. Ya setelah saya menyusun khotbah ini baru saya mikir begini, pantesan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak melepaskan diri dari segala ikatan, kamu tidak bisa menjadi muridku. Kamu nggak bisa berkembang, nggak bisa berkembang. Makanya orang Kristen yang masih matra itu udah di-lock, dikunci, udah modar di situ dia. Tapi orang tuh nekat tuh, enggak, aku mau sungguh-sungguh, nggak bisa, nggak bisa. Sop mutiara tidak diberikan kepada babi, dan barang kudus tidak kepada siapa babi ini? Siapa anjing ini? Nggak mungkin itu babi beneran. Babi itu gambaran kan? Anjing ini pasti bukan bulldog atau golden. Pasti itu manusia yang digambarkan seperti hewan yang nggak layak terima barang kudus. Bagaimana you mengerti kebenaran kalau you punya pikiran masih tertuju kepada perkara dunia? Maka orang harus berani berkata, aku memilih Tuhan. Walaupun unsur duniawinya belum lenyap, tapi aku memilih mengasihi Tuhan. Maka Allah garap dia. Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Harus diledakkan dalam diri masing-masing, aku mau mencintai Tuhan. Oke, dalam Roma 8 sekarang ayat 7 sampai 9. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan roh manusia. Kata roh manusia. Hidup dalam roh di sini artinya hidup dalam pengaruh dan kendali manusia itu sendiri melalui jiwanya. Saya ulangi. Hidup dalam roh di sini artinya hidup dalam pengaruh dan kendali roh manusia melalui jiwanya. Jiwanya dikendalikan, dipengaruhi roh manusia, dan jiwanya mengendalikan seluruh hidup. Kalimat berikutnya, jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tidak mungkin orang bisa berkenan kepada Allah kalau tidak menerima Roh Kudus. Tidak mungkin. Maka dikatakan jika memang roh Allah diam dalam kamu, artinya bahwa roh Allah dimeteraikan, ditempelkan dalam diri kita untuk menuntun roh kita agar dapat menguasai jiwa dan jiwa mengendalikan kehidupan ini. Tidak mungkin kamu bisa hidup menurut pimpinan roh Allah kalau tidak roh Allah diam dalam kamu. Maka kalimat berikutnya apa? Masih 9. Ulangi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, terus melainkan dalam roh. Ya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Kalimatnya begini, jika roh Allah tidak diam, kamu nggak mungkin di dalam roh. Jadi Roh Kudus ini dimeteraikan supaya kamu punya peluang untuk hidup menurut roh. Sebab ini memerdekakan dari hukum maut dan hukum dosa. Kalimat berikutnya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di situ kacau nggak kira-kira kita pikirannya? Sekali kacau, tapi hebat Tuhan itu.
Kenapa nggak roh Yesus? Kenapa nggak roh Allah lagi? Kok roh Kristus? Coba. Ini kalau bukan Roh Kudus yang bikin Paulus menulis, nggak mungkin. Dan kita harus tanya Roh Kudus, gimana ya Tuhan? Seperti satu anak memberikan saya tulisan, pertanyaan, pemuda kayaknya. Pak, Bapak menjelaskan di satu tempat bahwa soal nama yang dihapus. Berarti nama udah tertulis, terus dihapus. Tapi Pak, ada ayat yang mengatakan ada orang-orang yang namanya tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan. Kaget saya dengar, iya. Coba gimana jawabnya? Berarti memang ada nama yang tidak pernah tertulis dalam kitab kehidupan. Waduh, berarti memang ditentukan untuk binasa. Pada konsep saya tidak mungkin begitu. Saya diam dulu gini, Tuhan, jawabnya apa ini? Sederhana jawabnya. Pengen tahu? Pengen tahu? Atau lain waktu aja? Sekarang atau nanti? Oke. Nanti aja ya. Jawabnya sederhana, pengen tahu? Oke. Jawabannya begini. Di situ kitab kehidupan anak domba. Bukan kitab kehidupan tok. Ada kitab kehidupan, ada kitab kehidupan anak domba. Kitab kehidupan anak domba, kalau baca teks sebelumnya, itu orang-orang tertentu jadi laskarnya Kristus. Itu yang hidup sesudah zaman anugerah. Makanya orang yang hidup sebelum zaman anugerah dan yang nggak pernah mendengar Injil, nggak pernah tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Merdeka. Ayo lo, nanya apa lagi lo? Sederhana jawabnya. Nah ini juga Tuhan, kenapa kok begini? Jika memang roh Allah yang dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Loh, oke, kita baca ayat 7 nomor 9. Ayat yang ke-7. Sebentar, Anda tahu maksud saya? Ini kok terus roh Kristus ini gimana? Roh Allah, roh Kristus. Kenapa nggak roh Yesus atau roh Allah lagi? Ruwet. Coba dibaca lagi. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Terus? Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin, karena standar kesucian itu harus roh dari Allah. Yang satu chemistry, satu unsur, satu pikiran perasaan dengan Allah menguasai jiwa. Jiwa mengendalikan. Makanya kalau cuma masukan begini nggak mungkin berkenan. Nggak mungkin. Itu maksudnya. Terus? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Iya, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Itu kuncinya. Jika memang roh Allah diam dalam kamu. Hanya jika roh Allah diam dalam kamu. Makanya yang diberi banyak dituntut. Makanya untuk orang Kristen, Tuhan Yesus, untuk orang percaya, Tuhan Yesus berkata kamu harus sempurna. Terus? Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa barang siapa tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Mengapa dikatakan demikian? Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan dalam teks ini tidak dikatakan roh Yesus atau roh Allah, tetapi roh Kristus. Berarti tidak memiliki roh yang mengurapi. Karena Kristus artinya, jikalau Kristus diurapi, anak Allah juga. Pelan-pelan. Renungkan dulu. Roh Kristus itu roh pengurapan. Coba renungkan, hebat sekali kan? Kalau Kristus diurapi, kita juga
Nah, pengurapan atas kita itu roh Allah yang diberikan kepada kita. Lebih baik aku naik ke surga, kalau aku naik ke surga, Roh Kudus turun. Dan Roh Kudus itu, Yohanes 16:13, memimpin kamu kepada segala kebenaran. Roh Kristus artinya diurapi. Jadi kalau seorang tidak memiliki Roh Kristus, pengurapan itu, dia tidak mungkin hidup menurut Roh. Nah, kalau kita bicara soal pengurapan, hari ini bicara soal karunia. Penyimpangan nggak? Penyimpangan. Coba perhatikan yang berbahasa roh itu. Semua benar hidupnya? Enggak. Tapi kalau pengurapan itu berfungsi sebagaimana mestinya, maka dia mampu hidup menurut roh. Itu pengurapan. Masih bersama saya nggak? Pengurapan itu berfungsi sebagai kemampuan untuk menghidupkan manusia bisa melakukan kehendak Allah. Ayat 11 dibaca. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Ya, roh yang membangkitkan Yesus terus diam dalam kamu. Coba, hebatnya nih. Terus. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini tidak mungkin bicara soal di balik kubur. Nah, orang simpel berpikirnya ini nanti kebangkitan. Oh enggak, ini sekarang. Enggak mungkin nanti. Ini konteksnya hari ini. Ulangi bahasa. Mesti teliti. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Menghidupkan tubuh yang fana artinya memberi kemungkinan atau peluang di mana roh manusia bangkit kembali menguasai daging agar daging ini melakukan kehendak Allah. Sebab kalau daging ini tidak dikendalikan Allah, itu tidak diperhitungkan sebagai kehidupan. Jadi berbicara mengenai pengurapan, hendaknya kita tidak hanya menitik beratkan pada karunia, tapi kemampuan atau kuasa Tuhan yang Tuhan berikan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dengan benar. Menghidupkan tubuhmu. Makanya bagaimana Paulus mengatakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang, dan hidup yang ku di dalam daging ini hidup karena iman. Hidup. Tidak mungkin itu dibangkitkan itu nanti, apalagi kubur, tidak mungkin itu sekarang. Oke, nanti masih ada penjelasan. Jadi hanya orang yang diurapi oleh roh Allah yang memiliki peluang dapat dikendalikan oleh Allah. Sebab roh Allah menuntun roh manusia yang sepikiran dan seperasaan dengan Allah menguasai kehidupan melalui jiwanya. Orang yang tidak dikendalikan oleh rohnya pasti dikendalikan oleh jiwa yang dikuasai kedagingan yang telah tercemar oleh keinginan dunia. Ini berarti ia memiliki diri sendiri, hidup suka-suka sendiri. Tuhan ingin supaya setiap kita dimiliki oleh Kristus. Jadi jangan heran kalau Tuhan mengatakan biarlah orang mati menguburkan. Kamu tidak mati, kamu hidup. Alkitab menyatakan bahwa semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab tidak menerima roh perbudakan yang buat seorang menjadi takut lagi. Tetapi yang menerima roh yang menjadikan mereka anak Allah, dan oleh roh itu berseru ya Aba, ya Bapa. Ayat 14 dibaca. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba,
Ya Bapa. Pernyataan ini sungguh sangat jelas bahwa siapapun yang mengaku Kristen, mengaku anggota gereja, mengaku aktivis, atau mengaku pendeta, atau mengaku siapapun, kalau tidak hidup dalam pimpinan Roh, maka sesungguhnya ia bukan anak Allah. Nanti kalau kita kaitkan dengan kitab Kolose adalah bahwa kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kristus yang adalah hidup kita. Nah sekarang hidup kita ini hidup kita milik sendiri atau hidup milik Tuhan. Makanya dikatakan dalam Roma pasal 8, waktunya nggak cukup, kamu berhutang. Amin. Di ayat yang sama. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, sekarang tubuhmu harus dikendalikan oleh Roh, berhubung harga mahal yang dibayarkan, yaitu Roh Kudus yang diberikan. Maka kamu berhutang untuk hidup menurut Roh, bukan menurut daging. Kamu hidup dibangkitkan bukan untuk menyenangkan keinginan daging, tapi keinginan Roh. Masih banyak lagi. Amin.